Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamulail dengan NIM 221910201103. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah sistem digital. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang konversi bilangan biner. Pertama, konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Caranya dikonvers. Tiap digit bilangan biner dikali dengan 2 sesuai dengan posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkat dari 0 dari kanan. Misalnya kita punya bilangan biner 11001. Berapa desimalnya? Biner 11001, tiap digit kita kali 2. Adalah 1 kali 2 ditambah 1 kali 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 2. Lalu kita kasih pangkat 0 dari kanan, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Jika masih ada pangkat 5, 6, 7, dan seterusnya. 1 dikali 2, pangkat 4 hasilnya 16, 1 dikali 2, pangkat 3 hasilnya 8, 0 dikali 2, pangkat 2 sama dengan 0, 0 dikali 2, pangkat 1 sama dengan 0, 1 dikali 2, pangkat 0 sama dengan 1. Lalu dijumlahkan 16 ditambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya 25. Jadi biner 11001 desimalnya 25 dan seterusnya. Yang kedua ada aljabar boolean. Apa sih aljabar boolean itu? Aljabar boolean adalah nilai 0 dan 1. Misalkan 1, 2 operator biner plus dan kali. 2, sebuah operator uner tanda petik koma di atas. B, bagi himpunan yang didefinisikan pada operator plus, tambah, kali, dan uner. 0 dan 1 adalah dua elemen yang berada dari B. Lanjut yang pertama yaitu klosur A ditambah B merupakan anggota B. Selanjutnya ada A dikali B merupakan anggota dari B. Lanjut identitas. Identitas ini adalah A tambah 0 sama dengan A. A dikali 1 sama dengan A. Anggap aja A itu nomor, dimisalkan 1 tambah 0 sama dengan 1. A dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya ada komutatif. Maksudnya yaitu A ditambah B sama dengan B plus A. Selanjutnya ada A dikali B sama dengan B dikali A. Komutatif ini tidak melanjutkan posisi tersebut, tidak terpengaruh pada posisi tersebut. Selanjutnya ada distributif. Maksudnya distributif sendiri yaitu A dikali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A dikali B plus dalam kurung A kali C. Selanjutnya A ditambah dalam kurung B dikali C dapat dijabarkan lagi dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A plus C. Dan selanjutnya ada komplement. Komplement sendiri yaitu A ditambah A uner sama dengan 1. Selanjutnya A dikali A uner sama dengan 0. Yang ketiga ada gerbang logika. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukkan menjadi sebuah sinyal output keluaran logis. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan high tinggi dan low rendah, true benar dan false salah, on hidup dan off mati, atau bisa disebut 1 dan 0. Ini adalah contoh dari penerapan gerbang logika ke dalam rangkaian elektronika yang memakai transistor TTL. Maka 0 volt dalam rangkaian akan diasumsikan sebagai low
atau 0, sedangkan 5 volt akan diasumsikan sebagai hex atau 1. Pada beberapa fungsi gerbang logika, fungsi gerbang logika digunakan dalam berbagai teknologi, terutama pada komponen chip IC yang merupakan komponen utama dari komputer, telepon, laptop, dan perangkat elektronika lainnya. Gerbang logika dapat dikombinasikan dalam berbagai cara, dan jutaan kombinasi ini diperlukan untuk membuat gadget, satelit, dan bahkan robot terbaru. Kombinasi gerbang logika sederhana juga dapat ditemukan pada alarm maling, buzzer, saklar, dan lampu jalan. Karena gerbang ini dapat membuat pilihan untuk memulai atau berhenti berdasarkan logika. Gerbang ini sering digunakan di berbagai sektor. Gerbang logika juga penting dalam transfer data, perhitungan, dan pemrosesan data. Bahkan logika transistor dalam sirkuit CMOS menggunakan gerbang logika. Jenis gerbang logika memakai jenis gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NON, gerbang NOR, gerbang XOR, gerbang XNOR. Yang pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan hanya satu output. Gerbang AND akan menghasilkan output logika 1 jika semua input bernilai logika 1, dan akan menghasilkan output logika 0 jika salah satu dari input bernilai logika 0. Gerbang AND, simbol yang mendapatkan operasi gerbang logika. AND adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY. Simbol dan tabel kebenaran gerbang AND. Output akan bernilai 1 jika input keduanya ini bernilainya 1. Jika salah satu bernilai 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0. Sekarang kita bahas yang kedua adalah gerbang OR. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih input atau menghasilkan hanya satu output. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika salah satu dari input bernilai logika 1. Dan jika ingin menghasilkan output logika 0, maka semua input harus bernilai 0. Simbol yang mendadakan operasi logika OR adalah tanda plus. Contohnya Z sama dengan X plus Y. Berikut adalah simbol tabel kebenaran gerbang OR. Ini adalah simbol dan tabel kebenaran. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.